Halo Sobat Freelancer, halo semuanya. Selamat datang di podcast Suara Freelancer. Ngobrol santai seputar dunia freelancing, remote working, dan industri kreatif bersama saya Dwi Febrianto yang akan menjadi host pada episode kali ini. Dan bagaimana kabar teman semua? Apakah semuanya oke-oke aja? Orderan lancar atau lagi sepi aja nih? Atau mungkin buat pendengar Suara Freelancer lagi sakit, lagi flu, atau lagi nggak enak badan, semoga sehat-sehat aja ya buat kedepannya, karena ya tetap jaga kesehatan apalagi di musim-musim pandemi seperti ini, apalagi buat teman freelancer yang mungkin begadang gitu kan, sering begadang, lalu kayak kerja nggak kenal waktu, itu juga perlu diperhatikan bahwa tubuh ini punya batas gitu kan. Jadi buat teman-teman freelancer ya harus diperhatikan lagi kesehatannya, mulai giat lagi untuk olahraga, untuk makanan-makanan sehat, karena itu juga bisa dibilang investasi. Karena kalau hal itu nggak dijaga dari sekarang, itu kedepannya mungkin bisa menjadi ya pemborosan gitu. Masuk keluar rumah sakit, jadi ya amit-amit lah. Dan mudah-mudahan buat pendengar Solar Freelancer di sini ya kedepannya baik-baik aja gitu sih, doa dari aku. Oke, episode 14 ini agak sedikit berbeda ya. Yang biasanya episode sebelumnya itu kita pakai tamu, kita ditemenin tamu, udah kayaknya 6 episode ya kita ditemenin tamu. 6 atau 7 ya, aku lupa. Namun di episode 14 ini kita nggak ditemenin tamu teman-teman, dan BTW udah episode 14 aja ya. Aku masih ingat banget ketika aku memutuskan untuk bikin podcast. Sekarang udah tahu-tahu episode 14. Bisa dibilang kalau mungkin Suara Freelancer dibikin season-seasonan gitu kan kayak podcast lain, mungkin Suara Freelancer ini sudah mendekati ke akhir season ya. Tapi ya aku belum memikirkan bahwa Suara Freelancer dibikin season-seasonan sih. Yang terpenting menurut aku ya, yang penting update, lalu aku bisa share ilmu, aku bisa ngundang tamu, gitu aja sih. Oke, untuk episode sekarang ini kita nggak ditemenin tamu. Nah, sebenarnya sih kalau boleh jujur ya, undang tamu itu bisa dibilang capek banget teman-teman, jujur. Aku kan selain jadi podcaster, selain aku share pengalaman, share ilmu di sosial media, kan aku juga punya kerjaan lain gitu kan, yaitu jadi freelancer itu sendiri itu kan. Dan kebetulan 2 minggu ini memang agak lagi sibuk teman-teman, lagi banyak kerjaan. Entah di Fiverr kemarin dapat badge Fiverr Choice, tapi cuma 3 hari. Aku senang banget jujur, karena kan aku udah nggak lama lagi, aku udah pernah sebenarnya dapat badge Fiverr Choice dulu. Cuma itu juga dulu bentar banget, dan sekarang juga dapat lagi juga bentar banget, cuma 3 hari. Dan kemarin udah aku share cara mendapatkannya, walaupun ya menurut aku itu sekedar opiniku aja dari apa yang aku baca dan aku alami, ya seperti itu. Mungkin kedepannya kita perlu gitu mengundang Fiverr seller yang mendapatkan badge ke Fiverr Choice selama berbulan-bulan. Nanti kita bisa sharing bareng di situ. Dan ngomong-ngomong soal tamu tadi, aku juga capek banget ngundang tamu. Aku juga selain jadi podcaster juga tadi aku juga bukan nyambi sih, pekerjaan utamaku memang jadi freelancer sih teman-teman, jadi desainer grafis dan jadi ilustrator. Jadi ya untuk podcast dan sharing di sosial media itu ya side job lah istilahnya, kerjaan sampingan ketika aku gabut, nggak ada kerjaan, atau ya ketimbang aku ngalamun gak jelas, atau ketimbang aku scroll sosial media atau banyakin ngegame, ya mending aku bikin konten-konten gitu untuk Suara Freelancer, biar teman-teman itu bisa mendapatkan sesuatu dari situ. Dan mekanisme ngundang tamu ini kalau dari Suara Freelancer itu juga ribet sih. Maksudnya ya lucu juga sih, aku yang netapin sendiri tapi aku bilangnya aku ribet sendiri. Ya kurang lebih itu ngundang tamu untuk Suara Freelancer itu cukup panjang prosesnya. Itu mulai dari kita nyari tamu dulu gitu kan. Kita nyari tamu yang sekiranya itu, yang pertama itu ya mereka itu punya sesuatu di dalamnya yang unik gitu, yang bisa diceritakan di Suara Freelancer.
nggak perlu tamu yang memang wow gitu, nggak perlu tamu yang memang terkenal oleh siapapun, nggak perlu tamu yang punya followers banyak. Menurut aku tamu yang biasa aja kalau di sosial media ya, maksudnya biasa di sosial media, namun dia adalah seorang freelancer, remote working atau sesuatu, atau bekerja di industri kreatif, asalkan dia memiliki cerita yang unik yang bisa dijadikan pelajaran atau bisa dijadikan ilmu oleh pendengar-pendengar suara freelancer, ya udah aku share gitu kan. Bahkan aku tuh suka banget gitu dengerin cerita-cerita dari tamu gitu, nggak cuma teman-teman freelancer aja, dari aku pun juga kadang kayak ternyata begini ya, ternyata begitu ya, wow keren banget ya, aku dapat insight di sini. Dan juga aku dapat relasi juga, dapat pertemanan dari situ. Jujur ketika aku bangun Sora Freelancer, teman sosial media aku jadi banyak, bahkan beberapa pernah ketemu di real life juga gitu kan ya, karena mereka apal dengan mukaku ya, walaupun aku jarang share, jarang live juga, tapi mereka apal. Nah itu untuk mengundang tamu ya. Lalu yang kedua itu dari mengatur jadwal. Setelah kita dapat tamunya, kita atur jadwal nih, sekiranya mereka itu lowong di hari apa atau di minggu berapa gitu kan. Kadang kalau kita udah ngundang hari ini, mungkin dia itu lowong bulan depan, atau mereka itu baru sempat ngisi atau baru sempat kasih ilmu, baru sempat take record bareng, itu mungkin bulan depan itu ya, ada seperti itu. Jadi ya sekitar nggak segitu juga kita ngundang tamu langsung ngatur jadwal bisa minggu ini tuh enggak. Kita harus ya paling nggak ya negosiasi dulu gitu, kita bisanya kapan, waktunya kapan, baru kita tentukan. Setelah ngatur jadwal, nah setelah ngatur jadwal kita biasanya itu kayak meeting dulu nih. Biasanya kita itu bukan ke meeting ya, kalau aku tuh ngomongnya kayak ngobrol santai aja gitu, apa yang nanti bisa dibahas di Sora Freelancer kita atur gitu, biar pembahasannya itu nggak ngalor ngidul gitu. Karena kalau pembahasan nggak jelas ngalor ngidul itu nggak enak gitu buat didengerin secara lama-lama. Nah Sora Freelancer itu ya dibikin seperti itu, walaupun pendengarnya itu masih sedikit, atau ya belum profesional banget lah gitu kan secara podcastnya. Jadi ya dibikin seperti itu biar pendengarnya itu enak gitu untuk nyimak sampai lama. Lalu yang selanjutnya selain tadi ngatur atau ngobrol, tadi kan ngobrol dengan atau meeting dengan tamunya, lalu selanjutnya adalah nulis skrip, nulis apa yang nanti dibahas di podcast kita nanti. Lalu dari meeting-meeting yang tadi kita lakukan dengan tamu, nah aku juga sambil nulis nih catatan kasarnya yang nanti outputnya itu jadi skrip gitu. Skrip ini pun juga dibagi jadi dua. Aku membagi dua tipe. Yang pertama itu half script atau skrip yang memang setengah-setengah. Istilahnya skrip yang cuma nulis itu topik-topik apa yang dibahas gitu. Jadi kita nanti ngobrol secara ngalir aja gitu. Nah, ada tamu yang memang seperti itu gitu. Maksudnya mereka itu udah biasa ngobrol, udah pede untuk sharing ke publik dan lain sebagainya. Jadi kita menggunakan skrip itu. Ada juga yang full script yang dimana itu skripnya itu panjang, lalu detail-detail pembicaranya itu pun dicatat biar tamu ataupun sayanya itu nggak lupa. Ini biasanya tamu-tamu yang memang mereka itu sebelumnya nggak pernah share apapun di publik, atau mereka tuh malu ataupun canggung gitu. Nah kita sebisa mungkin buat tamu-tamu dari Suara Freelancer itu nyaman gitu share di sini. Itu buat teman-teman yang mungkin pengen share di Suara Freelancer, tenang aja. Buat teman-teman yang mungkin malu ataupun canggung untuk berbicara di depan publik, karena dari akunya di sini pun juga sebisa mungkin atau belajar untuk menyesuaikan diri antara aku udah di wawancara atau yang interview atau teman ngobrol. Tapi aku lebih suka yang teman ngobrol sih, karena kan biar tamu dari podcast Suara Freelancer itu nggak menganggap atau nggak terbebani gitu. Kadang yang perlu kita luruskan dari pendengar Suara Freelancer yang mengatakan bahwa aku banyak ngomong, itu enggak. Sebenarnya enggak. Mungkin kalau kelihatan banyak ngomong karena aku terlalu makan omongan di opening ya, sama di ending. Tapi kalau memang dikatakan
semua lebih banyak ngomong aku itu enggak. Sebenarnya aku ini memposisikan sebagai teman ngobrol dari si tamu itu, biar si tamu itu nggak merasa dibebani. Atau kadang kayak tamu itu kalau habis topik itu kadang bingung, nah itu kadang aku nambahin. Atau di situ juga aku kayak muter-muter omongan biar ada pertanyaan baru dan lain sebagainya. Itu jujur aku mempelajari itu pun juga lama teman-teman, biar aku itu bisa memutar-balikan pertanyaan, memutar-balikan jawaban dan lain sebagainya. Dan selanjutnya setelah kita nulis skrip tadi, yaitu update sosial media. Aku memberi tahu kepada sobat-sobat freelancer yang di Instagram ataupun di Facebook ataupun di WhatsApp juga, bahwa depannya itu kita kedatangan tamu ini nih, kita kenalin dulu kan. Nah itu juga butuh makan waktu juga. Di situ juga aku harus desain, harus bikin video, harus nulis skrip juga, maksudnya skrip untuk captionnya dan lain sebagainya. Itu biar tamunya itu seneng gitu, istilahnya kayak bukan seneng sih, lebih ke kayak nanti ketika teman-teman dengerin itu kenal, oh ini yang kemarin dikenalin di Instagram, oh ini yang dikenalin di Facebook, jadi begitu. Jadi istilahnya kayak intro gitulah, maksudnya biar kenal gitu kan, biar calon-calon pendengar podcast ini tuh tahu gitu dan tertarik untuk mendengarkan podcast episode yang didatangi tamu tersebut. Lalu setelah kita update sosial media, tak lupa juga kita ngumpulin pertanyaan. Nah, ngumpulin pertanyaan ini biasanya dari story ataupun dari WhatsApp. Nah, biar nanti kayak misal ada pertanyaan yang nggak terpikirkan oleh aku untuk dituliskan di skrip, nah ini bisa ditanyakan oleh teman-teman atau sobat-sobat freelancer. Jadi ya istilahnya sobat freelancer itu kayak bisa turut andil untuk bertanya di podcast. Seperti itu untuk mekanismenya. Dan yang terakhir itu recordnya. Dan yang recordnya ini yang cukup ribet teman-teman dan cukup memusingkan. Kadang kayak minggu kemarin kan kita kedatangan tamu Mbak Regina. Saat itu memang aku lagi banyak job teman-teman, banyak kerjaan, bahkan seminggu penuh itu pun kayak aku tuh nggak ada waktu untuk leha-leha dan lain sebagainya gitu. Dan kebetulan memang podcast Surah Venture itu kan libur 1 minggu sebelum itu. Nah kan nggak mungkin dong aku libur lagi, karena nanti ya pendengar Surah Venture ini kecewa atau ya nggak tertarik lagi untuk mendengarkan kalau podcastnya itu sering libur. Makanya aku update. Namun Mbak Regina ini ya cuma bisa di pagi hari ataupun sore hari gitu kan. Sedangkan aku itu memang gak ada waktu sejujurnya. Pas ada waktu kemarin ketika tag Sabtu pagi itu dilalai atau kebetulan itu di tempatku mati lampu gitu kan. Sedangkan aku cuma bisa mengandalkan wifi sama listrik, karena kan walaupun aku pakai laptop, ya laptopku saat itu memang low baterainya. Jadi aku nggak bisa, dan internetnya pun nggak stabil kalau pakai jaringan seluler biasa, harus pakai wifi kalau tag record online gitu kan. Nah makanya itu kita tunggu tuh sampai sore gitu kan. Sore nggak nyala lagi, nyala itu pas mau maghrib saat itu. Nah pas mau maghrib kita tag tuh sekitar, kalau nggak salah sekitar jam 8. Dan kebetulan saat itu kan malam minggu dan memang rame di rumahku, itu banyak orang gitu kan. Ya udah kan terpaksa kita record dengan keadaan seperti itu. Makanya kemarin pada episode 13 kemarin itu suaraku nggak jelas, suaraku terkesan gimana itu karena sebenarnya memangnya itu banyak noise. Jadi akibat banyak noise itu harus menggunakan filter yang ekstrim sehingga mengurangi kualitas suaraku. Jadi juga aku mohon maaf buat teman-teman yang mungkin menemukan episode tertentu itu suaranya kurang jelas. Yang pertama karena di tag secara online, karena kan nggak mungkin kita tag secara langsung karena mungkin rumahnya jauh. Yang kedua lagi corona gitu kan. Yang ketiga itu budgetnya nggak cukup kalau kita ngundang ke rumahku langsung kan. Kecuali kalau aku podcast di Kofuser yang sponsornya itu Tokopedia dan lain sebagainya, itu bisa lah ya. Tapi kalau sekelas Suara Venture itu belum bisa. Jadi ya kita cuma bisa menyanggupi podcast secara online gitu kan. Dan ya
kalau ada suara yang kurang jelas ya begitulah gitu kan. Kita juga kadang memaklumi keadaan device dari tamunya gitu kan. Jadi ya kita sebisa mungkin biar tamunya itu nggak terbebani apapun, karena kan kita nggak bisa menuntut apa-apa. Apa ya istilahnya, suara flancer didatangin tamu pun juga udah senang banget gitu. Jadi untuk menuntut apapun juga kita nggak enak gitu. Jadi ya mohon maklum ya buat teman-teman. Lalu yang terakhir itu kadang dari internalku, maksudnya dari suaraku yang nggak jelas, karena rumahku itu dekat dengan sumber noise, dekat dengan jalan raya, dekat dengan palang kereta. Jadi ya memang banyak noise di sini gitu kan. Ya gimana ya, kalau misal aku menunggu sampai punya studio atau punya rumah sendiri itu lama. Tapi kalau di share sekarang ini ya banyak noise. Cuma aku bisa mengakali dengan tag podcast malam hari atau memang pagi hari seperti ini. Sekarang aku tag podcast itu jam 3 pagi teman-teman. Aku istirahat sambil tag podcast. Jadi ya seperti itulah untuk mekanisme dan background suara flancer. Oke, ini udah panjang banget ya, intronya udah 20 menit. Nah, itu ya balik lagi tadi, kita nggak datangin tamu untuk episode kali ini, tapi untuk minggu depan itu tamunya itu wow banget, masih muda tapi udah oke punya. Cuma ya nanti ini sebagai surprise saja sih, jangan sekarang. Jadi istilahnya untuk sekarang ini aku mohon untuk break dulu ya untuk undang tamu. Tapi tenang aja kok, untuk pembahasan kali ini itu juga istilahnya daging dan berbobot, dan ini cukup membantu juga buat teman-teman freelancer. Teman freelancer itu yang baru mulai atau yang baru merintis itu membantu banget, karena sebenarnya untuk podcast ini, topik kali ini itu sudah pernah dibahas di episode pertama. Itu saat aku nggak paham banget soal audio hardware, audio teknis, dan audio editing. Itu aku nggak paham sama sekali, dan hasilnya seperti itu. Dan saat itu memang aku take record dengan mikrofon yang murah gitu. Jadi ya emang nggak maksimal. Aku yang mengganggu banget itu ada suara kaleng-kalengnya, itu sulit banget untuk dihilangin. Jadi ya apa adanya. Cuma yang aku herankan itu apa ya? Yang aku herankan itu podcast episode pertama itu pasti setiap minggunya itu dapat antara 10 sampai 25 pendengar gitu kan. Pasti masuk top episode dari podcastku. Entah itu urutan berapa, itu pasti masuk. Aku kurang tahu sih apa penyebabnya, tapi aku menduga bahwa memang gitu kan, banyak suara freelancer, maksudnya banyak calon-calon freelancer yang mendengarkan itu gitu kan. Itu memang apa ya istilahnya ya, mungkin itu basic banget, jadi mereka tuh suka dengerin episode itu. Dan untuk judulnya pun SEO banget, maksudnya mudah dicari di podcast platform gitu kan. Dan juga apa ya, buat pendengar suara freelancer mungkin kalau bisa dengerin di platform podcast lebih baik di situ ya, karena kedepannya suara freelancer juga akan mengurangi atau apa ya, YouTube itu akan difokuskan untuk bukan podcast. Istilahnya nanti selain podcast aku update di YouTube, tapi untuk podcast khususnya itu di platform podcast. Karena penghasilan ini jujur aja ya, penghasilan satu-satunya suara freelancer dari AdSense di platform podcast. Jadi kalau buat teman-teman yang dengerin ini di platform podcast, entah itu di Spotify, entah di Google Podcast, entah di Anchor, atau di iTunes, di Apple Podcast, atau di lain sebagainya, itu teman-teman sudah membantu kami lah istilahnya untuk yang pertama itu mendapatkan AdSense, walaupun ya bisa dibilang itu AdSense podcast. Ini juga buat insight juga buat mungkin teman-teman yang ingin bangun podcast, ingin bikin podcast. AdSense dari Anchor sendiri pun juga bisa dibilang kecil. Namun ini juga bisa dijadikan investasi, karena kedepannya konten-konten audio seperti ini juga bakal rame. Dengan munculnya app kemarin itu Clubhouse, itu juga membuat orang jadi hype apa ya, untuk mendengarkan, untuk mendapatkan konten-konten secara audio gitu. Karena konten audio seperti ini itu sangat fleksibel teman-teman, apalagi buat teman-teman freelancer yang emang sibuk gitu kan.
Karena konten podcast ini bisa didengarkan atau bisa dinikmati di keadaan apapun. Mungkin teman-teman lagi dengerin ini sambil main game, sambil makan, atau sambil ngerjain proyekannya. Mungkin nggak bisa sambil nonton YouTube kan, karena kita harus lihat monitor. Kita bisa dengerin sesuatu, yaitu podcast. Jadi ya memang podcast itu sangat fleksibel, dan salah satu background kenapa aku bikin solo freelancer ya karena pendengarnya itu kan pasti freelancer ya, jadi ya pasti mereka butuh sesuatu konten yang bisa dinikmati saat mereka bekerja. Selain lagu ya pasti ya podcast, karena aku sendiri pun sebelum aku bikin podcast itu aku suka dengerin podcast sambil ngerjain sesuatu. Makanya aku terpikirkan untuk membuat podcast tapi khusus freelancer. Karena kalau buat konten di YouTube itu udah terlalu istilahnya sudah banyak saingan. Udah ada Bang Rio Purba, udah ada Bang Yoko Bom, dan lain sebagainya. Makanya aku pingin bikin beda sendiri gitu kan. Ya itu podcast. Jadi ya aku juga berterima kasih buat teman-teman yang udah dengerin sampai episode 14 sekarang. Oke, terlalu banyak cakap aku ya. Jadi untuk topik kita hari ini itu ya tadi seperti kita udah bahas, yaitu mengulangi topik episode pertama. Tapi yang jelas episode kali ini tuh juga ditambahkan macam-macam ya. Maksudnya nggak cuma diperbarui, tapi kita tambahkan banyak gitu di podcast di episode kali ini. Karena di episode pertama itu selain kualitas audionya kurang, itu juga materinya menurut aku juga kurang gitu kan. Namun untuk sekarang udah saya detailkan, sudah saya sesuaikan dengan istilahnya ya. Aku kan kadang juga dimintain pendapat, kadang juga ditanya macam-macam. Jadi aku sudah membuktikan gitu istilahnya bahwa materi-materi ini itu cocok gitu buat teman-teman pemula freelancer. Apalagi kan ya walaupun pandemi corona ini bisa dibilang itu sudah nggak hype, bahkan banyak orang itu udah bodo amat gitu kan sama corona ya, tapi tak sedikit juga orang-orang itu masih kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Nah itu biasanya perusahaan antara perusahaannya masih tutup atau ya memang ya sudah terlanjur PHK gitu kan. Bahkan teman-teman yang punya usaha pun juga sama, banyak usaha yang masih tutup di pandemi sekarang ini gitu kan. Walaupun ya masyarakat itu sudah istilahnya banyak yang bodo amat dan mereka itu udah banyak yang keluar rumah gitu kan, tapi ya masih ada gitu kan orang-orang yang belum punya kerjaan atau usahanya ditutup. Nah salah satu solusinya itu jadi freelancer gitu teman-teman. Jadi ya kalian tak perlu kerja, maksudnya tak perlu keluar rumah untuk bekerja. Teman-teman bisa melakukan itu di kapanpun dan dimanapun. Itulah freelancer. Nah di sini di episode kali ini kita itu membahas bagaimana cara menjadi freelancer di tahun 2021. Nah di sini aku sesuaikan untuk seorang pemula yang benar-benar nggak tahu apa-apa, yang benar-benar mungkin baru tahu dasarnya aja. Nah ini ya mungkin gara-gara episode ini mungkin kalian bisa mendapatkan sesuatu dan bisa dipraktekkan. Aku berharap sih bisa dipraktekkan ya, karena kalau cuma teori aja itu ya ya sayang juga. Oke, langsung aja untuk cara menjadi seorang freelancer tahun 2021. Yang pertama yaitu harus punya modal. Nah, harus punya modal ini maksudnya modal apaan sih? Mungkin modal apa gitu? Mungkin yang aku kadang kecewain ya, kadang yang aku miris nih. Nggak banyak orang sih, maksudnya beberapa orang itu mengatakan bahwa kalau jadi freelancer itu nggak perlu modal apapun gitu. Ayo jadi freelancer, nggak perlu pakai modal apapun, nggak ngeluarin biaya apapun, kita bisa loh jadi freelancer. Gimana ya? Sebenarnya itu pernyataannya itu benar sih. Kalau jadi freelancer itu memang nggak harus ngeluarin modal uang, maksudnya uang ya. Tapi kalau kita pengen jadi freelancer, kita harus punya modal skill yang terutama. Karena kalau kita cuma punya laptop,
atau punya cuma HP, ya apa yang jadi pembeda dengan orang-orang lain? Orang lain juga banyak itu yang punya laptop, ada juga banyak orang yang punya HP, bahkan bisa dibilang semua orang itu punya HP gitu kan. Apa yang membedakan? Nah, itu skill tentunya. Jadi bisa dibilang untuk menjadi seorang freelancer itu modal yang paling pertama itu adalah skill. Jadi ya nggak salah juga, tapi yang nggak benar bahwa freelancer itu nggak pakai modal. Tetap pakai modal, tapi modalnya itu nggak menentu atau nggak harus dengan uang, tapi harus dengan skill gitu. Dan laptop HP pun juga masuknya modal sih, walaupun nggak bisa dikatakan langsung, karena mungkin kita sudah punya laptop sebelumnya, sudah punya HP sebelumnya, tapi ya bisa dibilang itu modal gitu kan, karena nggak semua orang juga punya laptop gitu kan. Jadi ya itu juga modal. Nah, selain skill juga ada 4 modal lain yang kita bahas kali ini, biar teman-teman itu tahu gitu kan, dan teman-teman itu bisa menyiapkan modal-modal ini. Yang pertama yaitu modal skill tadi, skill teknis. Skill teknis ini yang aku maksud adalah skill yang nanti akan dijual kepada calon-calon klien kita. Nah, menurut aku skill teknis ini membantu 30% untuk menentukan karir kita dalam menjadi freelancer. Kenapa 30%? Ya karena skill teknis ini ya tadi yang aku katakan bahwa menentukan klien beli atau enggak. Lalu yang kedua juga menentukan klien itu akan jadi klien langganan atau pergi begitu aja. Itu untuk skill teknis. Jadi buat teman-teman yang belum punya skill teknis, sebisa mungkin teman-teman punya, maksudnya serius lah. Maksudnya ya kalau sekarang aku lihat banyak gitu dari teman-teman kita yang menjadi freelancer itu baru belajar beberapa minggu sudah jadi freelancer dan berani buka klien. Aku banyak mendengar dari teman-teman aku itu mereka berpuluh-puluh tahun, berpuluh-puluh tahun ya, bertahun-tahun mereka menekuni ilustrasi, menekuni desain, menekuni mungkin editing video. Untuk editing video aku belum nemu sih, tapi kalau temanku ada itu yang menekuni desain, menekuni ilustrasi, itu sudah 3-4 tahun, namun mereka itu belum berani untuk open untuk jadi freelancer secara langsung. Jadi mereka itu untuk mendapatkan kerjaan dari situ ya cuma komis gitu, maksudnya ya cuma kadang-kadang doang gitu loh. Jadi mereka itu nggak terbuka secara terang-terangan itu loh. Sudah 4 tahun, padahal sudah 3-4 tahun, tapi mereka itu belum berani gitu untuk menerangkan bahwa dia membuka jasa secara terang-terangan bahwa aku bisa ini, aku bisa itu. Mereka itu belum berani. Nah, ini kasus yang banyak aku dengar sekarang. Mereka baru belajar 1-2 minggu, bahkan baru beberapa hari, maksudnya istilahnya baru kemarin gitu kan, belajar sudah berani buka orderan. Itu aku temuin di LTO kemarin ketika aku ada job gitu kan. Lalu ada gitu salah satu yang komen, dia memperhatikan portofolionya. Ya portofolionya nggak bisa dikatain jelek sih, tapi menurut aku itu nggak sesuai dengan standar yang dia cari gitu kan. Ketika si pelempar orderan itu tanya, aku lihat komennya itu ternyata dia baru belajar 2 hari yang lalu. Ya gimana ya, nggak salah sih, cuma ya kalian harus punya prinsip ini sih. Kamu harus punya prinsip ini bahwa ketika kamu jadi freelancer, kamu harus memberikan terbaik dari apa yang kamu bisa. Kalau kamu memberikan pekerjaan dari tutorial 1 atau 2 hari yang lalu, berarti sama aja kayak kamu cuma bisa kasih terbaik ya itu doang gitu loh. Jadi buat teman-teman freelancer di sini ya sebisa mungkin pelajarilah sampai benar-benar teman itu nggak lihat tutorial lagi. Istilahnya teman-teman itu ketika mengerjakan sesuatu itu nggak perlu lihat tutorial lagi, dan punya, kalau di dalam dunia desain ataupun ilustrasi udah punya sensei of art-nya gitu loh. Jadi teman-teman itu untuk referensi itu perlu, cuma kalau teman-teman membuka jasa atau apapun ya sebisa mungkin teman-teman percaya bahwa itu hasil yang terbaik yang teman-teman punya. Istilahnya jangan untuk tahap belajar teman-teman buka orderan itu, jangan gitu kan.
karena juga itu mempengaruhi reputasi ke depan. Karena aku pernah baca bahwa ketika reputasi itu penting. Istilahnya kalau kalian mempunyai reputasi yang bagus, kalian itu secara tidak langsung akan mendapatkan promosi mulut ke mulut dari klien yang pernah kalian ajak, atau klien kalian yang pernah dapat orderan gitu, yang pernah diajak kerjasama. Jadi sebisa mungkin ketika kalian ketika kalian mendapatkan project, kalian lakukanlah yang terbaik gitu, karena itu yang akan menentukan klien itu jadi langganan atau enggak, dan kalian itu mau mempromosikan jasa kalian secara gratis apa enggak gitu. Jadi ya seperti itulah untuk skill teknis. Jadi tadi dalam presentasi itu 30%. Lalu yang kedua, ini juga skill yang gak kalah pentingnya, yaitu skill komunikasi. Jadi ketika kita menjadi seorang freelancer, skill komunikasi itu sangat diperlukan. Karena skill komunikasi ini yang membawa klien itu serius order apa enggak gitu kan. Skill komunikasi juga itu membantu saat kalian membuat caption gitu kan, membuat proposal, membuat offer, membuat proposal juga, caption mungkin ketika teman-teman membuka jasa di sosial media lalu bikin caption, itu juga masuk ke skill komunikasi dan lain sebagainya. Di skill komunikasi itu aku bagi menjadi 3 ya. Nah, 3 ini yang pertama yaitu skill komunikasi biasa, yang maksudnya yang tadi untuk menulis caption, lalu berbicara kepada klien dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu attitude. Attitude ini ya menurut aku yaitu bagaimana cara kita bersikap kepada klien. Lalu yang ketiga adalah soal etika. Etika aku masukin skill komunikasi ya, biar nggak terlalu itu lagi. Jadi yang pertama tadi soal komunikasi, skill komunikasi bagi 3, yaitu yang pertama itu komunikasi biasa, yaitu yang tadi menentukan bikin caption, lalu menentukan klien itu nyaman dengan kamu apa enggak. Istilahnya ketika dia itu berkomunikasi dengan kamu itu dia itu nyaman apa enggak, lalu itu closing apa enggak gitu kan. Nah itu skill komunikasi. Ya seperti biasa lah, seperti kamu berbicara dengan klien kamu, lalu kamu menjelaskan, sekaligus juga untuk edukasi ya. Ini juga penting banget skill edukasi. Ketika kamu jadi freelancer itu kamu harus punya skill komunikasi, mengedukasi mereka gitu. Karena yang pernah aku temuin, freelancer itu mereka tuh nggak bisa mengedukasi kliennya. Ketika ketemu atau berhadapan dengan klien yang nggak tahu apa-apa, mereka tuh bingung dan cenderung mereka itu emosi. Padahal kalau kita edukasikan, mereka tuh ngerti sebenarnya. Cuma karena freelancer ini kurang bisa atau belum pernah mencoba, jadi mereka tuh ya nyerah duluan. Maksudnya biasanya mereka itu marah-marah. Contohnya seperti ini. Mungkin buat teman-teman desainer paham gitu, bahwa ketika kita lihat grup-grup desain itu pasti ada orang yang share screenshotan atau share postingan bahwa jasa mereka itu ditawar gratis. Lalu mereka itu marah-marah di caption atau marah-marah di grup itu gitu kan, di forum itu, bahwa kenapa sih desain itu dihargain gratis dan bla 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 bla. Padahal bisa dibilang mereka itu kadang nggak introspeksi diri. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka itu skill komunikasinya juga buruk gitu kan. Mereka itu cenderung marah-marah, cenderung kayak ngotot, padahal kalau bisa diedukasi, mereka itu bisa jadi klien berpotensial. Karena aku pernah ngalamin dulu waktu masih jualan karikatur figura. Nah, dari karikatur figura itu juga aku belajar tentang komunikasi bisnis gitu. Jadi ya ketika jadi freelancer yang nggak terlalu kaget gitu kan. Ya istilahnya buat teman-teman di sini, kalau sebisa mungkin ketika teman-teman menghadapi klien atau calon klien, calon buyer, calon pembeli yang seperti itu, ya hadapilah dengan kepala dingin dan belajarlah untuk mengedukasi mereka dengan kasih mereka alasan kenapa harga jasamu segini, kenapa dia harus beli ke kamu, kenapa dia harus membayar segitu dan lain sebagainya. Itu bisa kok kalau
kalian bisa edukasi, mereka ngerti kok. Kalau memang mereka itu nggak jadi beli pun, mungkin kedepannya mereka akan beli gitu kan, karena mereka itu tahu bahwa kamu itu mempunyai komunikasi yang baik, sehingga ada potensi dia itu datang ketika mereka itu membutuhkan. Jadi memang skill komunikasi ini perlu banget. Kalau aku presentasikan itu tadi kan soal skill teknis itu kan 30%, tapi kalau komunikasi itu 40%, karena memang menentukan banget klien itu jadi beli atau enggak, dan klien itu langganan apa enggak. Karena beberapa klien yang pernah aku temuin, mereka langganan karena skill komunikasiku itu cukup baik, sehingga mereka itu nyaman berbicara dengan aku gitu. Klien-klien, terutama klien-klien Facebook sih, itu mereka itu bilang gitu. Aku pernah nanyain gitu iseng, kenapa sih kamu apa ya istilahnya terus menggunakan jasaku sampai beberapa kali, padahal bisa dibilang kan banyak gitu desainer yang berpotensial ketimbang aku gitu kan. Ya aku iseng tanya seperti itu. Aku kira dia itu bakal cuek atau marah ya, karena aku belum pasti tahu sikap mereka. Cuma mereka itu jawab secara welcome banget gitu. Dia mengatakan bahwa apa ya, skill desainmu itu baik kok, aku nggak mengatakan buruk, ini bagus di menurut selera aku, dan selain itu skill komunikasi kamu bagus gitu. Aku percaya bahwa orang Indonesia itu orangnya ramah-ramah gitu. Aku pun pernah membaca suatu artikel bahwa orang Indonesia itu pernah masuk list menjadi orang yang ramah-ramah. Jadi aku percaya bahwa ketika aku bekerja sama dengan freelancer orang Indonesia, aku akan mendapatkan freelancer yang terbaik gitu kan. Dia bilang begitu, aku senang banget, dan ya mudah-mudahan gitu untuk freelancer Indonesia lainnya bisa dikatakan seperti itu juga, karena aku miris gitu ketika Microsoft kemarin ya, bahwa netizen Indonesia ini mempunyai attitude yang jelek gitu. Ya gitu sih. Jadi buat teman-teman freelancer di sini yang dengerin ya, sebisa mungkin teman-teman harus punya skill komunikasi yang baik. Lalu yang selanjutnya, skill komunikasi yang selanjutnya itu adalah soal attitude. Attitude ini adalah bagaimana cara kita bersikap. Jadi kalau mungkin kalian sering mendapatkan klien Indonesia, kalian harus mungkin ya, bukan harus ya, mungkin kalian bisa memanggil Kak, atau mungkin kalau sudah tahu jenis kelaminnya, panggil Mbak, panggil Mas gitu. Itu untuk menunjukkan bahwa kalian itu punya attitude dan profesional. Atau kalau di luar negeri itu nggak bisa sih kalau kita panggil bro atau apa gitu, sis gitu kan. Kita kalau di luar negeri ini sebagai insight buat teman-teman, kita langsung panggil namanya aja kalau memang dia mengenalkan namanya gitu. Kalau nggak mengenalkan ya cukup panggil hello dan bla bla bla, lanjutkan aja. Nggak perlu panggil sir, nggak perlu panggil brother, atau nggak perlu lain. Cukup halo dan halo bla bla bla. Jadi apa ya, kita panggil segitu aja kalau klien luar negeri. Tapi kalau klien dalam negeri ya kita panggil Kak, panggil Mbak, panggil Mas gitu. Selain itu, kita juga harus attitude soal jam. Nah ini penting banget. Biasanya orang-orang itu ketika chat itu nggak tahu jam ya. Cuma aku belajar ini sejak pertengahan tahun 2020 bahwa ketika kita ngechat orang luar negeri itu nggak bisa sesembarang itu gitu. Walaupun mereka itu banyakan itu menerimanya. Cuma aku pernah baca artikel bahwa ya ketika kita ingin dikatakan profesional, sebisa mungkin kita chat di waktu-waktu yang memang bukan istirahat, maksudnya bukan waktu tidur. Itu ya, kalau kita tahu jam kerja mereka ya, mungkin kalau teman-teman nggak tahu karena kita beda beda jam gitu kan, ya nggak masalah sih sebenarnya. Cuma ya kalau teman-teman mungkin teman-teman suatu saat itu mendapatkan kontrak kerja panjang gitu kan, atau teman-teman remote worker, itu bisa diterapkan sih supaya teman-teman itu terkesan profesional. Jadi teman-teman harus tahu waktu ketika chat dengan klien kita. Nah kalau orang Indonesia sih sebenarnya nggak masalah sih, kalau Indonesia itu nggak ada budaya seperti itu. Jadi mungkin kalau teman-teman mahasiswa merasakan ya ketika chat dengan dosen atau chat dengan rektor kali ya, karena aku bukan orang kuliahan.
juga harus tahu waktu ya. Kalau mungkin anak sekolahan juga chat dengan guru itu harus tahu waktu ya. Walaupun pesannya belum terbaca itu juga harus tahu waktu supaya kita dianggap sopan dan punya attitude gitu ya. Lalu yang terakhir soal skill komunikasi adalah soal etika. Etika ini adalah maksud aku ketika kita harus mengetahui privasi orang lain dan juga etika dalam berkarya. Itu kalau teman-teman bekerja nge-freelance dalam industri kreatif. Yang aku bahas di sini adalah soal privasi ya. Kalau soal etika berkarya dan lain sebagainya nanti aku bikin episode khusus karena ini cukup panjang kalau dibahas. Kalau etika privasi aku punya 3 lapis. Aku beberapa baca artikel itu aku menetapkan ada 3 lapis walaupun di website itu nggak mengatakan itu. Nah, 3 lapis ini maksudnya seperti apa sih? Nah, privasi orang luar negeri itu aku bagi 3 lapis. Yang pertama adalah lapisan yang paling luar, ya ini privasi dalam sosial media ya, bukan real life, maksudnya sosial media, internet. Nah, lapisan yang paling luar adalah public. Nah, public ini adalah kalau kita analogikan ketika orang tersebut atau kita itu berdiri di pasar. Nah, kalau kita berdiri di pasar kan kita mendengarkan ucapan orang siapapun kan yang ada di situ. Sama ketika kita di sosial media, ketika kita di hadapan publik, contohnya di Facebook, di kolom komentar, di postingan orang lain, kita kan bisa membaca komentar orang lain, kita bisa membaca reaksi mereka, dan lain sebagainya. Itu soal publik. Lalu yang kedua, itu ada lapisan kedua itu yang agak lebih dalam. Itu adalah soal public messenger atau apa ya? Aku nggak bisa kasih istilah ya. Istilahnya public messenger ini adalah pesan yang bisa diakses oleh siapapun yang mereka mau, dan yang bisa tahu itu cuma orang yang ngirim pesan dan yang menerima pesan. Jadi istilahnya publik itu bisa mau ngirim pesan kepada kita, siapapun itu bisa mengirim pesan, entah itu keluarga kita, orang luar negeri, yang klien kita orang luar negeri, atau siapapun itu bisa mengakses kita. Contoh aplikasinya itu adalah Facebook Messenger, DM Instagram, DM Twitter, DM TikTok, sama apalagi ya. Paling itu sih ya setahu aku. Jadi istilah kalau kita analogikan ke real life itu kayak kotak surat. Kotak surat itu kan istilahnya orang siapapun bisa mengisi kotak surat kita. Namun yang cuma tahu pesannya itu adalah orang yang ngirim pesan dan kita sebagai penerima. Itu soal public messengers. public messengers. Lalu yang terakhir, lapisan paling dalam adalah private messengers. Nah, private messengers ini adalah orang ketika menghubungi kita, itu orang itu punya aksesnya, atau orang itu sudah kita perbolehkan untuk orang itu mengirim pesan kita atau enggak. Contohnya kayak email sama WhatsApp. Jadi ketika orang ingin mengirim pesan kepada kita lewat email ataupun WhatsApp, kan orang itu kan harus mempunyai nama email kita atau nomor WhatsApp kita. Orang itu mungkin kalau di WhatsApp orang itu ya nggak harus add contact ya. Maksudnya orang itu sudah namanya itu, kontaknya itu sudah tersimpan. Jadi istilahnya itu kalau kita analogikan ke kehidupan aslinya atau real life itu seperti kita mendapatkan pesan di dalam rumah gitu. Jadi ketika kita ingin memberi pesan secara langsung, orang itu harus harus datang ke rumah kita dan kita itu memperbolehkan masuk apa enggak gitu. Jadi yang perlu aku sorot ini adalah orang yang kadang nggak paham gitu arti lapisan-lapisan ini. Yang aku temuin kemarin, yang aku membuat aku sebel itu, beberapa orang itu minta nomor WhatsApp pribadi aku. Sebenarnya itu nggak masalah kalau memang orang itu aku kenal atau memang orang itu sudah pernah interaksi
di Facebook itu aku bahkan kasih gitu kan. Namun yang aku sayangkan itu mereka tuh mengira aku itu sombong gitu kan. Orang mengira aku itu artis atau apa. Enggak, itu aku menghindari. Sejak aku mengetahui lapisan-lapisan itu aku semakin sadar bahwa privasi itu penting teman-teman. Mungkin kalau orang-orang luar negeri itu tahu ya atau paham. Tapi kalau orang Indonesia kebanyakan ini, nggak semua ya, kebanyakan Indonesia ini mengabaikan soal privasi. Jadi mereka itu ya kayak nggak ada batasan gitu soal privasi. Jadi sebisa mungkin ketika ada orang yang nggak mau memberikan nomor WhatsApp-nya ya dimaklumi, karena dari nomor WhatsApp itu bisa dijadikan macam-macam penipuan. Bahkan yang pernah aku alami itu nomor WhatsAppku itu kemarin itu dijadikan jaminan pinjol teman-teman. Jadi dihubungin sampai 8 sampai 9 nomor DC atau debt collector online. Nomor berbeda-beda, itu cukup mengganggu banget. Bahkan ya sempat aku istilahnya sempat uninstall WhatsApp juga, sempat off juga gara-gara itu gitu kan. Dan sebenarnya simpel sih, tinggal blok, cuma kan nomornya berbeda-beda ya, dan ketika dia kirim pesan ataupun telepon kan mereka kan nggak tahu waktu, jadi yang ganggu aja gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya klien orang luar negeri harus tahu sih 3 lapisan ini biar teman-teman nggak sembarangan gitu. Kalau teman-teman ingin berhubungan secara langsung dengan kliennya, cukup kirim pesan di sosial media mereka. Kalau emang benar-benar serius, mungkin udah bayar gitu kan, mungkin benar-benar udah tag orderannya, teman-teman bisa minta emailnya ataupun bisa minta nomor WhatsApp-nya, walaupun bisa dibilang nggak semua orang luar negeri itu punya WhatsApp. Jadi ya teman-teman cukup minta emailnya aja. Itu ya teman-teman soal etika dalam berkomunikasi. Lalu modal yang ketiga itu adalah skill marketing. Nah, skill marketing itu berperan 30% dalam dalam menentukan karir kita ketika kita menjadi seorang freelancer. Nah, kenapa ini penting? Karena ya kita perlu yang namanya memperkenalkan skill kita gitu kan. Kalau orang dagang itu kan walaupun masakannya enak, walaupun produk mereka itu bagus, kalau kita nggak pintar memperkenalkan produk itu, nggak pintar memperkenalkan makanan itu, ya orang nggak bakal tahu dan bodo amat gitu kan. Walaupun baunya, walaupun bannernya sebagus apapun, walaupun tempatnya itu se-cozy atau senyaman apapun, kalau dia itu nggak pintar promosinya kan, orang jadi nggak bakal mampir ke situ kan. Nah, ini juga penting ketika teman-teman jadi seorang freelancer. Sebagus apapun skill teman-teman kalian, sebagus apapun skill kalian, ya kalau kalian nggak pintar mempromosikan diri, ya mungkin kemungkinan dapat orderannya itu sedikit gitu kan. Jadi ya kalau kalian menguasai skill marketing itu, potensi untuk mendapat klien itu lebih gede gitu. Jadi aku kasih 30% memang penting, karena kan ini bahas topiknya kan cara menjadi seorang freelancer. Jadi ya biar teman-teman karir freelancernya itu bagus, bisa benar-benar jadi full time freelancer, teman-teman harus bisa skill marketing. Lalu yang terakhir nih, cara menjadi freelancer, modal yang terakhir itu adalah skill yang lain-lain. Skill yang lain-lain ini adalah skill yang memang kita bisa pelajari nanti gitu, mungkin, atau skill yang dibutuhkan ketika kita suatu saat butuh gitu, nggak sekarang gitu kan. Kalau ketiga tadi kan harus butuh sekarang ya, tapi yang skill lain-lain ini ya kita butuh ketika kita butuh, maksudnya kita harus menguasai atau ketika kita nanti butuh gitu loh. Contohnya seperti apa? Seperti skill manajemen keuangan, manajemen waktu, manajemen project. Nah, itu kan kita nggak bisa pelajari sekarang gitu kan, nggak harus pelajari sekarang, apalagi buat teman-teman pemula ya yang belum dapat project. Nah, mempelajari skill manajemen untuk apa gitu kan kalau kita belum dapat. Ya kalau memang mau dipelajari sekarang ya nggak masalah, cuma kalau bisa dibilang ya nggak perlu banget sih untuk sekarang ini.
Jadi 10%-nya untuk itu. Oke, tadi ya, lalu itu kan yang pertama ya. Tadi kan cara menjadi seorang freelancer yang pertama kan harus punya modal. Tadi ada 4, ada skill teknis, skill komunikasi, skill marketing, dan skill lain-lain. Lalu yang kedua, yang cara menjadi freelancer yang kedua yaitu portofolio. Jadi ketika kita ingin menjadi seorang freelancer, kita harus punya portofolio. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu portofolio itu apa, kalau analogikan ke barang dagangan, mungkin kalian pernah jadi penjual, atau mungkin saudara kalian pernah jualan, atau pernah nemuin lah. Nah, portofolio ini adalah sampel-sampel produk atau sampel-sampel jasa yang kita tampilkan gitu di hadapan publik. Nah, portofolio ini juga membantu banget istilahnya sebagai bagian juga dari promosi, sebagai bagian juga sebagai aduh, kata-katanya muter-muter ya. Sebagai orang itu tertarik nggak dengan jasa kita gitu. Ya istilahnya sebagai bahan promosi juga bisa gitu. Jadi kalau tadi kita analogikan ya sebagai bahan sampel ataupun bahan-bahan yang dipamerkan di rak gitu. Ketika kita dagang, pasti kan ada gitu barang-barang yang ditampilkan di rak. Nah itu kalau di dunia freelance kita anggap adalah portofolio. Jadi sebisa mungkin kita harus mempunyai portofolio yang bagus dan unik. Jadi nggak bisa semua kerjaan kita itu dimasukin ke portofolio. Kalau kita bisa sharing ya sharing gitu. Jadi pekerjaan yang bagus-bagus aja ketika kita tampilkan di portofolio. Oke, selanjutnya yang tahap ketiga adalah cara menjadi seorang freelancer adalah personal branding. Nah, untuk personal branding ini nggak wajib ya, ada opsi satu lain nanti kita bahas di langkah keempat. Namun nggak salahnya kita coba dari sekarang. Buat teman-teman yang mungkin punya banyak waktu atau punya nggak banyak kerjaan, atau teman-teman punya effort atau punya waktu lah untuk mengerjakan hal yang lain dan itu nggak mengganggu aktivitas teman-teman yang utama. Nah, teman-teman bisa gunain itu untuk membangun portofolio, membangun personal branding, sorry. Nah, membangun personal branding ini bisa dibilang itu bermacam-macam caranya. Namun kalau aku boleh saranin itu, teman-teman bisa bangun personal branding di Instagram. Karena aku lihat Instagram itu tempat yang paling cocok sih. Tempat yang memang paling fleksibel untuk upload foto juga bisa, upload video juga bisa, upload teks juga bisa, namun dalam bentuk microblog. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan lah untuk bangun personal branding itu dengan cara apa. Teman-teman bisa pelajari sendiri di Google. Atau mungkin kita bikin episode sendiri ya, walaupun aku belum bikin personal branding sendiri, karena aku masih sibuk di Suara Freelancer. Cuma nanti suatu saat kita bahas gitu secara khusus bagaimana cara bikin personal branding di sosial media. Lalu langkah yang keempat, alternatif dari personal branding, kalian bisa join di marketplace atau bisa join di platform freelancer. Nah, platform freelancer ini bisa dibilang itu kayak alternatif paling cepatnya gitu. Ketika teman-teman nggak bisa bikin personal branding, pengen dapat klien yang cepat, maksudnya pengen cepat-cepat dapat klien dan simple, maksudnya ya nggak perlu mikirin payment option, nggak perlu mikir server buat website atau yang lain sebagainya. Teman-teman bisa gunakan platform freelancer ini. Untuk apa saja platform freelancer ini, teman-teman bisa dengerin episode berapa ya, kalau nggak salah ke-7 ya atau ke-6 yang judulnya itu 19 website untuk freelancer. Ya aku sebutin salah 3-nya aja ya. Teman-teman bisa mungkin jualan jasa teman-teman, atau teman-teman bisa mulai nge-freelance itu. Yang pertama itu di Fiverr, lalu yang kedua itu di Upwork, yang ketiga itu di freelancer.com. Ketiga itu sih. Untuk lainnya teman-teman bisa dengerin di episode 19
website untuk freelancer. Di situ aku jelasin lengkap dan bagaimana mekanismenya aku dijelasin di situ. Nah, itu untuk marketplace ya. Pokoknya marketplace ini ya simpel maksudnya. Aku pun dulu waktu awal-awal nge-freelance belajar di bulan Januari 2019, Mei-nya udah langsung pecah telur gitu karena join di marketplace. Di marketplace juga teman-teman harus belajar optimasinya juga ya, jadi nggak bisa sesembarang itu, nggak bisa cuma dibikin jasa lalu tinggalin, itu nggak bisa. Kita harus belajar bagaimana optimasi di platform tersebut gitu. Itu untuk marketplace. Lalu langkah kelima itu adalah jalin relasi dan komunitas. Nah, maksudnya apa sih jalin relasi dan komunitas? Biasanya aku nyimak beberapa freelancer itu ada itu, mereka itu mendapatkan project dari komunitas. Contohnya kayak di sharing kemarin sama Mas Nabil di episode berapa aku lupa lagi. Intinya sama Muhammad Nabil, teman-teman bisa dengerin. Itu dia pertama kali pecah telur di klien lokal itu dia dapat dari komunitas. Kalau nggak salah saat itu komunitas Queen ya, band luar negeri. Lalu dia seorang ilustrator PPAP, lalu dia dapat project suruh gambarin personalnya ya kalau nggak salah. Personelnya, dan ya dia dibayar dan dia senang gitu. Nah, kadang teman-teman bisa buat teman-teman yang pemula, teman-teman bisa mendapatkan project dari komunitas itu. Komunitas apapun itu ya teman-teman bisa pelajari sendiri gitu. Mungkin kalau teman-teman seorang desainer, teman-teman tentukan niche-nya apa. Kalau teman-teman bikin logo bisnis, ya teman-teman gabunglah komunitas bisnis. Mungkin kalau teman-teman niche logonya e-sport, teman-teman gabung di komunitas e-sport, Mobile Legends, Free Fire, League of Legends, Dota, dan lain sebagainya. Teman-teman gabung aja, lalu ya tawarkanlah ke mereka. Lalu untuk relasi juga penting. Relasi ini maksudnya adalah teman-teman jalin hubungan dengan orang-orang komunitas di situ gitu, orang-orang di dalamnya. Jadi nggak cuma gabung-gabung doang. Teman-teman bisa jalin komunikasi dengan mereka, jalin hubungan, saling sharing pengalaman, saling sharing ilmu, dan lain sebagainya. Jadi ketika mungkin orang itu ada job gitu kan, dan kebetulan dia nggak bisa garap dan kamu bisa garap, kamu bisa dilempar gitu. Jadi istilahnya ketika kamu membangun relasi dengan orang tersebut, kamu sama saja membuka satu pintu rezeki gitu. Jadi ketika dia ada project, kamu ada potensi untuk dapat project tersebut, dilempar project tersebut gitu. Nah, kamu bisa bangun relasi ini, namanya siapapun bisa gitu. Kamu juga bisa gabung grup Discord Suara Freelancer. Di situ juga banyak teman-teman freelancer yang lain. Kamu bisa berkomunikasi dengan mereka. Atau teman-teman bisa gabung di grup lempar tray modern gitu kan. Di situ juga banyak project. Kamu bangunlah relasi orang-orang yang sering lempar project. Biar kamu kedapatan project gitu. Ya, intinya seperti itu teman-teman. Untuk membangun relasi dan komunitas gitu ya. Lalu yang selanjutnya, langkah cara menjadi freelancer yang ke-6, yaitu kalian harus punya payment option atau harus punya penampung untuk menampung dana-dana dari klien. Ya, sebisa mungkin kalian harus punya harus punya payment option yang sering digunakan oleh klien kebanyakan. Kalau di Indonesia ya lebih baik kamu gunakan bank, entah itu bank apapun lah, yang penting punya bank gitu. Dan cara buatnya mungkin buat teman-teman yang masih sekolah atau ya masih pemula, Google banyak lah caranya. Kalau aku sendiri itu ini nggak promosi ya, nggak di endorse, tapi mudah-mudahan bisa di endorse. Teman-teman itu bisa pakai bank BCA Ekspresi. Di situ bisa untuk anak-anak usia muda, bahkan
deponya itu kecil, cuma 50.000. Dulu aku cuma bawa 50.000, KTP sama kakak ya dulu, dan ngisi formulir udah dapet tuh kartu ATM, dan itu juga bisa untuk nerima saldo dari PayPal, dari Pioneer dan lain sebagainya. Itu sampai sekarang aku pakai BCA Ekspresi tersebut. Lalu kalau teman-teman sering mendapatkan klien luar negeri, teman-teman bisa gunakan PayPal. Karena ya aku rasa semua orang di dunia ini, maksudnya yang berkecimpung di dunia internet, mereka tahu PayPal gitu. Jadi ya sebisa mungkin teman-teman harus punya PayPal. Walaupun bisa dibilang PayPal ini ya agak gimana ya, kadang dananya itu ke-freeze, sering banyak gangguan lah yang nggak mengenakan kita. Kadang dananya ke-freeze, ke-hold maksudnya, dan rate-nya juga cukup kecil ketimbang payment option yang lain. PayPal itu yang paling kecil, dan ya sering mengalami lah maksudnya gangguan-gangguan seperti itu. Aku pun pernah mengalami yang bikin aku kapok itu, tiba-tiba PayPalku itu beli sendiri gitu produk, entah itu di-hack atau apapun, aku nggak tahu gitu sampai sekarang. Cuma ya itu bisa dibalikin sih syukurnya. Ya enaknya PayPal, ya tadi jeleknya PayPal seperti itu. Enaknya PayPal itu CS-nya itu fast response. Jadi ketika kita ada kendala apapun, itu ditanggapi secepatnya lah. Asalkan itu masih jam kerja, itu cepet banget. Oke, ngomong-ngomong tadi soal tadi PayPalku tuh pernah tiba-tiba membeli sesuatu, membeli baju buah, tapi alamatnya itu di Amerika Serikat. Saat itu emang alamatnya detail dan jelas. Jadi ini aku menduga bahwa orang ini kayak punya akses gitu ke PayPalku. Jadi dia itu kasih alamat di situ lengkap, dan aku kaget. Dan kalau misal aku kepencet sendiri pun, itu pastinya alamatnya alamatku kan ke Indonesia. Cuma ini alamatnya ke Amerika Serikat gitu, dan ada nomor rumahnya. Aku kaget kan, langsung deh. Untungnya aku tuh pasang notifikasi email gitu. Ketika ada sesuatu apapun di PayPalku, di Fiverrku, di Facebook, itu langsung emailku itu dapat gitu. Jadi ya ketika aku cek notifikasinya, kok ini danaku kok tiba-tiba hilang, saat itu $150 gitu kan. Ini buat beli dua baju per merek dan dikirim alamat tertentu. Lalu langsung aku minta refund kan. Dan itu prosesnya cuma 3 jam. Aku minta di 1 pagi, lalu di jam 4-an itu langsung balik lagi. Dan sejak itu aku nggak berani nyimpen saldo gede-gede di PayPal. Ya paling mentok itu kalau udah nyampe $100 itu aku tarik lah pokoknya. Udah sampai 1,5 juta lah, karena kan kalau di bawah itu kan kena 16.000. Jadi kalau udah di atas itu pasti aku tarik gitu kan. Karena ya kejadian itu aku ngeri kalau misal nyimpen saldo gede-gede gitu kan, tiba-tiba nge-hack lagi, kan ngeri juga gitu kan. Itu untuk payment option ya teman-teman. Lalu yang terakhir, langkah atau cara menjadi seorang freelancer yang terakhir, yaitu menguasai skill management yang tadi ya kita udah kita bahas tadi di nomor 1, namun kita bahas lanjut. Nah, skill management yang aku maksud itu adalah manajemen keuangan, waktu, sama manajemen mood. Nah, hal ini harus dipelajari ketika teman-teman sudah mempunyai project yang banyak. Untuk manajemen keuangan sih teman-teman harus pelajari di awal ya, karena seorang freelancer itu nggak mungkin mendapatkan gaji yang stabil. Stabil ini bukan berarti kadang salah paham orang gitu. Gaji yang nggak stabil tapi kan banyak ya, tapi kan tetap namanya tetap nggak stabil gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman harus pintar-pintar ngatur keuangan gitu, ketimbang orang yang mungkin kerja di perusahaan itu kan gajinya jelas gitu kan per bulannya. Namun kalau freelancer itu kan gajinya nggak jelas. Kita pun kadang nggak bisa memprediksi bulan depan itu kita punya penghasilan berapa. Jadi kalau
Kalau menurut aku, kalau saran aku, kalian tetapkanlah standar pengeluaran wajib kalian per bulan. Kalau sudah dihitung, kalian kasih batas juga maksimal pengeluaran kalian ketika kalian mendapatkan penghasilan yang banyak. Kadang kan kita perlu self reward juga, atau kita punya banyak barang impian ketika kita beli. Ketika kita beli hanya bisa kita beli ketika kita punya penghasilan yang gede. Nah itu kita juga kasih batas atasnya, kita kasih batas standarnya, juga batas bawahnya. Lalu bisa kita atur tuh ketika kita mendapatkan penghasilan yang banyak di bulan itu, sebisa mungkin jangan dihabiskan semua. Sebisa mungkin kita habiskan di batas atas aja gitu kan. Kalau bisa sih standar aja gitu. Nah batas atas itu nanti sisanya kita tabung untuk bulan selanjutnya, semisal kita tidak mendapatkan target penghasilan yang kita tetapkan gitu kan. Misal bulan Maret ini kita rame, tapi kan kita nggak tahu bulan April kita sepi atau nggak dapat sama sekali bahkan. Nah dari bulan Maret yang kita rame itu yang kita tabungkan bisa kita gunakan untuk bulan April. Apalagi buat sobat-sobat freelancer yang sudah punya keluarga atau masih punya tanggungan gitu kan. Itu manajemen keuangan itu sangat penting sih. Jadi kalian juga harus pintar-pintar ngatur uang biar mencukupi keluarga gitu kan. Karena yang kalian juga udah masuk nafkahin orang kan. Jadi kalian harus memikirkan selain kalian sendiri gitu loh. Kalau aku sih belum punya pengalaman ya, cuma ya nanti mungkin buat aku mendatangkan tamu yang paham gitu sama manajemen keuangan, karena aku udah punya satu tamu yang pernah bahas soal manajemen keuangan ini gitu. Aku tertarik untuk mengundang dia dan mudah-mudahan dia mau gitu. Lalu yang kedua tadi soal manajemen waktu. Nah, manajemen waktu bisa kita pelajari ketika kita sudah mulai kewalahan dengan project yang kita dapatkan. Nah, sebisa mungkin kalian itu harus harus ketat gitu sama waktu kalian sendiri, karena kan kalau freelancer kan kita nggak punya atasan, nggak punya orang yang siapa yang mengatur kita gitu kan. Jadi kita bekerja dengan atas kemauan kita sendiri. Tapi bukan berarti kita bisa semaunya sendiri. Kita harus punya ritme ketika kita bekerja. Jadi kalian harus kasih standar berapa minimal jam kerja kalian. Mungkin kalau kalian bisa, kalian atur gitu jam kerja di mana saat kalian istirahat, kalian kerja, kalian refreshing dan lain sebagainya. Biar ya project-project itu nggak berantakan. Lalu juga pernah kita bahas saat episode kemarin sama Mbak Aurel. Kalau Mbak Aurel ini versinya adalah manajemen project. Manajemen project ini adalah membagi 4 ya kalau kemarin nggak salah, di mana yang prioritas dan di mana enggak. Itu teman-teman juga bisa pelajari dari situ. Kalian bisa kerjakan yang mana itu prioritas dan mana itu enggak. Jadi begitu untuk manajemen waktu, biar ketika teman-teman banyak project itu enggak kewalahan. Kalau udah kewalahan dan teman telat-telatan, itu bisa dianggap enggak profesional. Lalu yang terakhir dari manajemen yaitu manajemen mood. Manajemen mood itu istilahnya ya udah tergabung sama manajemen waktu ya. Cuma kalau teman-teman pekerja kreatif itu teman-teman bisa dibilang mood itu menentukan gitu hasil kita baik apa enggak. Kadang ketika kita ngerjain tapi enggak mood, itu hasilnya enggak bagus. Tapi ketika kita ngerjain pas lagi mood, itu hasilnya bagus. Jadi kalau buat pendengar soal venture yang bekerja kreatif, manajemen mood ini sangat perlu. Jadi kalian harus punya satu barang, satu hobi yang membuat mood kalian itu naik gitu. Jadi kalian bisa pakai ketika kalian gak mood, cuma kalian itu lagi ada project gitu. Contohnya seperti apa? Contohnya misal mendengarkan musik. Mungkin ini yang paling simpel ya, dengerin musik itu bisa naikin. Apalagi kalau aku dengerin musik yang lofi ya. Nah di situ ketika aku dengerin musik lofi itu biasanya ketika aku lagi males atau ketika aku lagi stres gitu kan, aku bisa dengerin lagu lofi karena emang
Love itu kan kebanyakan lagu-lagunya atau instrumennya kan nggak ada lirik gitu kan, jadi nggak perlu apa ya istilahnya, nggak perlu pusing-pusing amat gitu untuk dengerin dan nggak terlalu ganggu. Beda lagi kalau musik-musik yang ada liriknya, itu kadang aku pecah-pecah konsentrasi, jadi aku menghindari musik yang seperti itu ketika aku kerja. Atau teman-teman punya hobi itu apa ya, lihat action figure gitu, maksudnya ketika teman-teman itu uh, bongkar pasang action figure, mungkin seperti itu ya, dari banyak friendlist Facebook itu banyak yang suka action figure. Itu juga bisa ketika teman-teman mungkin lagi stres, cuma lagi banyak project, lalu teman-teman luangkanlah waktu beberapa menit itu untuk memasang action figure gitu kan. Nah, dari situ bisa mood naik lagi. Ketika mood naik, teman-teman kerjain project berdasarkan urutan prioritas ataupun urutan waktu tadi yang udah kita bahas. Nah, begitu teman-teman untuk 7 langkah cara menjadi freelancer di tahun 2021. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua, apalagi buat teman-teman yang saat ini belum mendapatkan pekerjaan, bingung kerja apaan karena corona, nggak bisa keluar rumah. Ini cocok banget buat teman-teman yang sedang mengalami itu. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. Jika teman-teman punya pertanyaan atau ingin bekerja sama atau ingin kolaborasi atau ingin jadi tamu, siapa tahu kan. Teman-teman bisa hubungi email kami, yaitu di suarafreelancer@gmail.com, atau bisa langsung DM ke Instagram @suarafreelancer. Dan walaupun corona tadi sudah mulai tidak hype lagi, tapi tetap jaga kesehatan ya. Patuhi protokol yang ada dan ikuti 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Jika Sobat Freelancer ingin mendukung kami, silakan subscribe atau ikuti channel Suara Freelancer dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi konten ataupun podcast terbaru. Dan jangan lupa untuk follow Instagram @suarafreelancer karena kami lebih aktif di situ. Di Instagram lebih update tiap hari. Teman-teman juga bisa memberi dukungan dengan mentraktir kopi mulai dengan harga 2.000 untuk menemani kami ketika membuat konten ataupun podcast yang bermanfaat via Traktir ID. Yang bisa teman-teman klik linknya atau teman-teman temukan di deskripsi podcast ini. Saya Dwi Brianto sebagai host Suara Freelancer izin pamit dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Bye-bye.